Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiani Novitasari, SPD MPD, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja, Tridharma Perguruan Tinggi, atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video yang memperlihatkan proses pembelajaran yang meliputi 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, saya mengambil beberapa mata kuliah, antara lain konsep dasar IPS, pendidikan IPS SD, pembelajaran IPS SD, micro teaching, dan juga kewirausahaan. Mata kuliah konsep dasar IPS merupakan mata kuliah wajib keahlian bidang studi IPS pada jenjang S1, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mataram. Mata kuliah ini disajikan pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual mengenai hakikat IPS, ruang lingkup IPS, tujuan dan perkembangan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam konteks pendidikan dasar. Mahasiswa akan mempelajari keterkaitan IPS dengan ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik, serta memahami konsep-konsep dasar yang menjadi pondasi kajian IPS di sekolah dasar. Melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning seperti inquiry learning, discovery learning, problem-based learning, dan project-based learning, mahasiswa diarahkan untuk menganalisis konsep-konsep IPS serta mengintegrasikannya dalam pembelajaran yang bermuatan nilai moral, sosial, budaya, dan kewarganegaraan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL 1 mampu menunjukkan sikap religius dan nasionalisme serta menerapkan nilai moral, hukum, sosial, dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. CPL 7 menguasai konsep dasar dan pembelajaran dalam bidang studi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDB, dan PJOK di sekolah dasar. CPL 10 mampu menerapkan konsep dasar dan pembelajaran dalam bidang studi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDB, dan PJOK di sekolah dasar. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis hakikat IPS yang meliputi pengertian, karakteristik, ruang lingkup, tujuan, dan perkembangan IPS pada tingkat sekolah dasar. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan IPS sebagai ilmu sosial dan kajian sosial, hubungan IPS dengan ilmu sosial lainnya, serta memahami pengertian fakta, konsep, dan generalisasi dalam pendekatan IPS. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar dalam bidang kajian sejarah, geografi, dan ekonomi sebagai bahan materi IPS di sekolah dasar. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar sosiologi, konsep dasar antropologi, serta konsep dasar politik dan pemerintahan, dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran IPS yang bermuatan nilai sosial, budaya, dan juga kewarganegaraan. Selama mengambil mata kuliah konsep dasar IPS SD, mahasiswa mendapatkan materi mengenai pertama, hakikat IPS baik pengertian maupun karakteristik IPS, kedua, tujuan dan ruang lingkup kajian IPS, ketiga, latar belakang lahirnya IPS dan perkembangan IPS, keempat, IPS sebagai ilmu sosial dan kajian sosial, kelima, hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial, fakta, konsep, dan generalisasi, keenam, pendekatan pembelajaran IPS, ketujuh,
7. Konsep dasar sejarah, 8. Konsep dasar ekonomi, 9. Konsep dasar geografi, 10. Konsep dasar sosiologi, 11. Konsep dasar antropologi, 12. Konsep dasar politik dan pemerintahan. Pada akhir mata kuliah, saya melakukan asesmen untuk pembelajaran dengan sistem penilaian, kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu 15%, tugas kelompok atau presentasi 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut ini merupakan contoh proses pembelajaran tatap muka bersama mahasiswa pada perkuliahan konsep dasar IPS dengan materi IPS sebagai ilmu sosial dan kajian sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita harus berbahagia karena kita bisa berkumpul di hari yang berbahagia dan cerah ini, yaitu mengikuti mata kuliah konsep dasar IPS. Oke, kita akan sedikit flashback dari materi sebelumnya, yaitu mengenai perkembangan IPS. Ya, kalau semoga masih teringat di memori ataupun di catatan Anda seperti itu, di mana IPS itu ada dua, yaitu IPS sebagai social study dan juga IPS sebagai social science. Di mana social study ini kita menerapkan di Indonesia ini mengarahnya ke social study, di mana dari Amerika dan juga Australia. Sedangkan untuk social science kita diterapkannya IPS itu adalah dari negara Inggris maupun negara-negara Barat. Oke, sebelum Ibu lupa, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Tantori untuk bisa berdoa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Tantori. Jadi kita lanjut. Jadi materi hari ini kita akan bahas mengenai IPS sebagai ilmu sosial dan juga kajian sosial. Ini seperti yang terlihat. Jadi di sini ada gambar 1 dengan gambar 2. Kalau kita lihat di sini persamaan antara gambar 1 dengan gambar 2 ini apa menurut Anda? Interaksi sosial. Iya, ada interaksi sosial. Betul, sekelompok orang. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau di gambar 1 di sini adalah di mana semuanya itu bersatu. Jadi terlepas dari, mohon maaf, keterbatasan fisik. Sama halnya dengan gambar nomor 2. Walaupun berbeda jenis warna kulitnya, tetapi tetap satu kesatuan. Ya, di sini kita akan bahas yang pertama adalah mengenai IPS sebagai ilmu sosial. Sebagai ilmu sosial ini sebagai kumpulan pengetahuan yang sistematis, sebagai metode penelitian yang berupa apa? Objektif, fakta, empirik, sesuai dengan keadaan nyata atau sesuai dengan keadaan lapangan. Kemudian ilmu sebagai aktivitas penelitian. Di sini adalah IPS sebagai ilmu sosial. Jadi kalau bisa kita simpulkan di sini adalah ilmu IPS sebagai ilmu sosial di sini adalah lebih menggali kepada pengetahuan atau keilmuan dari berbagai disiplin ilmu sosial, yaitu ada sejarah, apalagi ekonomi, sosiologi, psikologi, antropologi. Kemudian apa sih manfaatnya ilmu sosial di sini? Manfaatnya ilmu sosial di sini ada 3, yaitu critical discourse sebagai wacana kritis. Kita melihat atau mengkritisi mengenai keilmuannya, karena yang namanya keilmuan kan setiap waktu pasti ada perkembangan, pasti ada perubahan. Kemudian di sini ada academic enterprise, yaitu sistematis strategi sebagai nilai filsafat. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu itu tergantung dari mana kita melihatnya. Apakah kita melihat dari kacamata yang depan, atau kacamata kanan kiri, atau bagaimana? Kemudian dari applied science ini adalah ilmu sosial itu sebagai hal-hal yang praktis yang berguna untuk mewujudkan sesuatu.
Sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang berguna untuk nantinya diterapkan di kehidupan masyarakat. Kemudian apa sih karakteristik ilmu-ilmu sosial? Di sini karakteristik ilmu-ilmu sosial menurut Sumantri 2001 adalah ada 5 hal, yaitu apa? Diorganisir secara otomatis dan juga sistematis. Sehingga apa? Tahu arahnya, tahu alurnya, terorganisir. Kemudian di sini diberikan sejumlah teori dan generasi yang kuat dan handal. Ibaratnya membangun rumah, pondasinya itu harus kuat. Kemudian di sini ada pengetahuan ilmiah. Jadi apa? Diperoleh dari proses. Jadi tidak bisa tiba-tiba mendapatkan hasil. Harus ada prosesnya. Nah, tahapan proses inilah yang membantu untuk dicari konsepnya sampai mendapatkan hasil. Kemudian di sini setiap teori dan generalisasi dikembangkan, dikoreksi dan diperbaiki. Kaitannya apa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan setiap waktu itu pasti ada perubahan. Kita akan berpindah ke bagian tadi, kalau tadi sudah membahas mengenai IPS sebagai ilmu sosial. Sekarang kita akan membahas mengenai IPS sebagai kajian sosial. Di sini sudah ada 2 gambar. Sama-sama rumah nih, sama-sama bangunan. Menurut Anda, kalau Anda diminta untuk memilih, Anda lebih memilih ke gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1. Oke, gambar 1. Yang bisa berikan alasannya kenapa gambar 1, silakan angkat tangan. Lebih bersih, lebih sejuk, lebih nyaman untuk main-main. Oke, lebih sejuk, lebih bersih, lebih nyaman ya dibanding gambar nomor 2. Ya, ini adalah kalau kita lihat ini adalah sama-sama rumah, sama-sama bangunan, sama-sama tempat tinggal. Tetapi apa yang membedakannya itu adalah dari segi kenyamanannya, lingkungannya. Kenapa? Yang di sini gambar nomor 1 itu rumah yang sudah benar-benar rumah. Dia dengan bangunan yang sudah bagus, kondisi lingkungan yang sudah bisa buat depan itu untuk bermain, nyaman, seperti itu. Sedangkan gambar nomor 2 adalah lingkungan salah satu rumah yang ada di padat penduduk. Sehingga apa? Rumahnya di sini adalah karena dia di padat penduduk, kemudian di bantaran sungai, atau kalau kita nyebutnya di bantaran kali gitu ya. Itu sehingga rumahnya di sini adalah rumah semi permanen. Nah, disinilah nanti kita akan masuk dalam IPS sebagai kajian sosial. Jadi di sini di Indonesia kita menerapkan IPS sebagai social study, yaitu apa? Mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nantinya kalau kalian terapkan di dalam sekolah dasar nanti adalah menjadi peserta didik yang peka terhadap lingkungannya, mampu memecahkan persoalan-persoalan dan yang pasti adalah menjadi warga negara yang baik. Di sini adalah ciri-ciri IPS sebagai kajian ilmu. Di sini bisa kalian lihat ada beberapa ciri, yaitu apa? Multidisipliner. Kalau tadi kita lihat di ilmu sosial, di sini dia berdiri sendiri per bidang. Sejarah yang membahas mengenai masa lampau. Ekonomi membahas mengenai keuangan. Kalau di sini dia menjadi satu kesatuan. Jadi kita nanti menggali masalah atau mencari solusi itu dari berbagai sudut pandang bidang ilmu. Nah, itulah bedanya antara ilmu sosial dengan kajian sosial. Makanya dinamakan multidisipliner. Kemudian di sini kontekstual, nyata. Contohnya adalah erat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini berorientasi kepada nilai, menanamkan nilai-nilai seperti apa? Keadilan, tanggung jawab, dan juga kepedulian. Peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian di sini tentu saja karena kita dari jurusan pendidikan harus dikaitkan dengan pendidikan. Dirancang untuk membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Karena tadi kan kajian sosialnya kan menjadikan warga negara yang baik. Warga yang apa? Aktif dan bertanggung jawab.
Kemudian di sini adalah tujuan IPS sebagai kajian sosial. Di sini adalah mengembangkan konsep pemikiran berdasarkan realita kondisi. Di sini karena Anda sebagai calon guru nantinya diterapkan kepada peserta didik siswa Anda sehingga menjadi warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab. Kemudian di sini peningkatan kualitas terutama untuk SDM. Kemudian di sini menyiapkan anggota masyarakat di masa yang akan datang dan mampu bertindak secara efektif. Kemudian di sini tentu saja menjadi warga negara yang baik, mampu memahami dan menelaah secara kritis kehidupan sosial. Di sini ada pemukiman di bantaran kali. Ya. Kalau kalian lihat apa yang ada di pikiran Anda, bau, kumuh, kotor, bau, kumuh, kotor, apalagi rawan banjir, banyak nyamuk, Tidak nyaman. sempit, iya, saraf penyakit. Kayaknya yang negatif ada di sini. Sehingga apa di sini adalah sebagai bahan kajian dari IPS. Di sini permasalahan seperti ini kita analisis. Analisisnya bagaimana? Kita cari sebabnya dulu. Jadi jangan tiba-tiba kalian kasih solusi, tapi kalian harus analisis sebabnya itu karena apa. Setelah kita mendapatkan sebab akibatnya, kita ambil solusinya. Solusi di sini kita harus pecah. Apa? Solusi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini adalah wujud bagaimana sebagai solusi di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial. Jadi kita kaji di sini. Makanya IPS sebagai kajian sosial. Nah, ini adalah contoh nyata yang ada di sekitar Anda. Oke. Ada yang mau disampaikan setelah Ibu menjelaskan terkait dengan ilmu sosial dan juga kajian sosial? Oke. Kalau tidak ada, nanti akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok seperti itu, di mana akan membahas mengenai 2 permasalahan, yaitu untuk kelompok pertama membahas mengenai pernikahan di bawah umur yang sedang viral-viralnya. Kelompok 2 akan membahas mengenai kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang juga akhir-akhir ini juga sedang viral, bahkan terjadi di berbagai lini atau di berbagai daerah. Silakan mungkin di sebelah sini kelompok 1, di sebelah sini kelompok 2, silakan membuat lingkaran seperti itu. Ibu akan bagian membantu. Ini akan Ibu beri waktu ya untuk mengerjakannya, untuk kalian bisa berdiskusi terkait ini. Sekali lagi ya, kelompok 1 mengenai pernikahan di bawah umur, kelompok 2 mengenai pelecehan seksual. Kalian kaji, kalian analisis terkait apa? Cari seperti yang tadi Ibu sampaikan, sebabnya apa, akibatnya apa. Setelah itu apa? Berikan solusinya menurut hasil kelompok kalian. Solusinya apa? Solusi dari jangka pendek dan juga jangka panjang. Silahkan berdiskusi. Itu kelompok ini sesuainya dengan materi yang kita dapat ini. Ya, betul. Ibu beri waktu 15 menit seperti itu ya. Nanti setelah selesai berdiskusi, nanti setiap kelompok maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang lain menanggapi. Oke, karena waktu sudah habis untuk diskusi kelompok ya. Di sini nanti akan kita presentasikan urutan ya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Di mana di sini ada beberapa kriteria penilaian untuk diskusi kelompoknya. Di sini adalah dari bagaimana kalian semuanya atau tiap kelompok ini menganalisis dari persoalan-persoalan yang sudah diberikan. Dari mulai sebabnya bagaimana, akibatnya bagaimana, solusi yang Anda tawarkan ini bagaimana, kemudian dari segi kerjasama tim. Ingat, ini adalah diskusi kelompok. Sehingga apa? Semua anggota kelompok ini adalah dalam satu tim. Jadi ada tim kelompok 1 dan juga tim kelompok 2. Tidak ada yang namanya individu atau perorangan. Sehingga Ibu akan melihat bagaimana kerjasamanya.
Dan tentu saja akan dinilai dari segi apa? Bagaimana kalian mempresentasikan kepada kelompok yang lain. Oke, mungkin tanpa perlu menunggu lama-lama, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk bisa maju mempresentasikan terkait pernikahan di bawah umur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pernikahan anak di bawah usia dini, yaitu di Lombok Tengah. Tepatnya yaitu di Dusun Kenar, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut. Pertama, rekan saya akan membacakan sebabnya, kemudian nanti dilanjutkan dengan akibat dan solusinya. Baik, untuk sebab dari pernikahan di bawah umur yang pertama itu ada dari daerah terpencil, minimnya akses pendidikan juga, terus di sini juga sebabnya ada kemiskinan, ada pergaulan bebas atau hamil di luar nikah, tekanan sosial dan pendidikan rendah, serta adanya kepercayaan adat yang belum terintegrasi. Itu adalah sebab dari pernikahan di bawah umur. Untuk akibatnya yaitu ada terrealisasi dari layanan pendidikan, memperburuk ketimpangan antar wilayah, pengangguran, beban orang tua, mengharapkan bantuan sosial, kemudian ada perceraian, maraknya KDRT, kesehatan mental dan reproduksi terganggu, kemudian ada perubahan sosial dan erosi tradisi positif, serta menormalisasikan pernikahan dini. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengatasi atau solusi dari pencegahan dari kasus ini. Yang terkait dengan solusi ini terdapat dua yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan jangka pendeknya. Yang pertama itu terkait dengan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Ini bisa disosialisasikan dari pemerintahan setempat yang marak terjadinya pernikahan dini di sekitarnya. Yang kedua itu terkait dengan peningkatan kegiatan positif yang terjadi di sekitar kasus itu terjadi, bisa dari karang tarunanya atau kegiatan positif lainnya yang bisa diadakan oleh pemerintahan setempat. Yang ketiga itu terkait dengan peningkatan kesadaran diri dan edukasi terhadap remaja-remaja yang terdapat di daerah khususnya Lombok Tengah. Yang selanjutnya itu terkait dengan jangka panjangnya. Pertama itu pembuatan hukum pernikahan dini. Harus adanya hukum yang bisa membuat efek jerah terhadap pelaku-pelaku yang menormalisasikan pernikahan dini tersebut. Yang kedua yang terkait dengan program bantuan usaha mikro kecil. Dan yang ketiga yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, sangat penting agar dapat mencegah terjadinya pernikahan dini secara nasional. Lagi, silakan. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan nomor ke kelompok 1. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara. Sebab akibatnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Silakan. Saya di sini saya akan menjelaskan. Jadi ada faktor eksternalnya juga. Nah juga ada akibat dari adanya kasus kekerasan seksual ini. Saja yang bisa kami sampaikan mungkin dari kelompok lain. Ada tanggapan? Silakan. Terima kasih. Nah, menurut kelompok kami solusi yang paling tepat ya, ini adalah solusi yang jangka pendek yang sudah saya jelaskan tadi, yakni ada intervensi darurat, misalkan demikian pemaparan ya dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 tadi terkait dengan di bawah umur dan juga kekerasan seksual. Sehingga di sini harapannya adalah Anda tahu apa sih bedanya antara IPS sebagai ilmu sosial dan IPS sebagai kajian sosial, terutama untuk kajian sosial bagaimana nanti contohnya. Karena contoh-contoh yang kita bahas di sini itu bisa kita bahas menjadi bahasan untuk nantinya sebagai pembahasan yang erat kaitannya tadi kontekstual ya. Apalagi kan beritanya berita yang viral dan sehingga erat kaitannya dengan kehidupan yang ada di saat Oke. Atau sebelumnya ada yang mau disampaikan barangkali terkait materi kita pada hari ini?
Tidak ada. Oke, nanti setelah ini akan Ibu berikan kuis ya. Jadi nanti silakan dikerjakan seperti itu. Di sini ada beberapa soal dan setiap soalnya ada waktunya. Sehingga nanti Ibu akan memberikan di sini. Silakan Anda keluarkan handphone masing-masing untuk nanti di-scan barcode-nya dan mulai dikerjakan untuk pengerjaan kuis. Oke, ini kita lihat di sini. Silakan bagi yang belum menyelesaikan silakan diselesaikan. Di sini terlihat di sini posisi teratas ini ditempati oleh Mbak Fatun. Nah, di sini ada soal-soal di sini ada soal-soal yang sebenarnya kita bahas yang menjadi pembahasan yang sebelumnya. Oke, kita lihat di sini. Oh, sekarang oke, ini adalah posisinya ya dari 25 pertanyaan ya. Ini Mbak Aisyah ini benar semua ini. Ya. Kemudian di sini diduduki oleh Mbak Naula, kemudian Mbak Nur Hasobah Madani di sini. Oh, Mbak Yuli juga. Oke, yang lainnya tetap semangat ya. Karena ini sebagai bahan tidak hanya evaluasi untuk Anda dan juga sebagai bahan untuk evaluasi kita semua. Sekiranya bagian mana yang sekiranya Anda masih perlu diperjelas atau bagian mananya yang sekiranya sudah cukup Anda pahami. Ini seperti itu ya. Oke, demikian tadi setelah kita melakukan kuis seperti itu terlihat di sini sudah lumayan bagus ya, tingkat penyelesaiannya sudah 83% ya. Jadi sudah lumayan bagus sehingga di sini Anda semua sudah memahami terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu terkait IPS sebagai ilmu sosial dan sebagai kajian sosial. Oke, demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu dalam perkuliahan atau pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.